Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tegang Positif. Kita langsung saja ke videonya. Di video kali ini kita akan ngomongin salah satu salawat yang mungkin sudah populer ya di Indonesia. Kan di Indonesia ini banyak sekali ya guys ya salawat-salawat, terutama di masjid-masjid gitu kan. Kalau sebelum sholat kan selalu dilantunkan gitu guys. Nah ini sekarang kita akan ngomongin salah satu salawat, yaitu salawat asgil guys. Oke, tapi sebelum itu seperti biasa penyanggahan, gua mohon maaf bila ada kekurangan dan bila ada kesalahan silahkan kalian tambahkan, silahkan kalian koreksi juga jika ingin mengkoreksi. Mari sama-sama kita belajar, mari sama-sama kita mengetahui hal-hal baru bersama. Nah salawat asgil ini mungkin sudah cukup lama terkenal di Indonesia ya guys ya. Jika kalian mungkin ada yang belum tahu, gua bacain dulu salawat asgilnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgili dolimin bidolimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah gua bacain juga artinya guys. Ya Allah, berikanlah salawat kepada pemimpin kami Nabi Muhammad, dan sibukkanlah orang-orang zalim dengan orang zalim lainnya. Selamatkanlah kami dari kejahatan mereka dan limpahkanlah salawat kepada seluruh keluarga dan para sahabat beliau. Nah itu guys tadi arti salawat asgil. Oke guys, langsung saja kepada kisahnya. Kisah ini diambil dari salah satu ceramahnya guru besar ilmu fikih di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro. Menurut beliau, salawat asgil ini berasal dari Imam Ja'far Shadiq guys. Nah, salawat asgil ini, apakah arti salawat asgil ini? Asgil ini kan merupakan salawat sibukan gitu. Lalu siapa gitu yang disibukkan? Menurut beliau yaitu orang yang dolim lah yang disibukkannya guys. Nah nanti penjelasannya ada di akhirnya guys, kenapa orang dolim itu didoakan gitu oleh salawat asgil ini disibukkan gitu kan. Salawat asgil ini selain bersalawat kepada Nabi Muhammad gitu, salawat ini juga mengandung doa-doa guys, seperti yang tadi yang disibukkan gitu guys. Siapa yang disibukkan? Orang-orang zalim. Nah beliau ini juga menuturkan salawat asgil ini muncul gitu karena salah satunya ketika ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW ini banyak yang dipersekusi gitu guys, banyak yang didolimi guys, banyak yang didolimi oleh Bani Umayyah, terutama ini pemimpinnya Yazid bin Muawiyah guys. Nah kabarnya di tangan pasukan Yazid inilah guys salah satu cucu baginda gitu Sayyid Husain rahmatullah alaih, ya Husain bin Ali rahmatullah alaih, ini dipenggal gitu guys, dipotong lehernya gitu sampai putus, dan kabarnya diarak-arak gitu, nggak tahu gimana lah kepalanya Sayyid Husain ini. Ya Allah, ngeri juga ya guys ya, kekejaman zaman dulu gitu. Menurut kabar yang bersebar gini, menurut kabar ya meninggalnya Sayyidina Husain ini, kenapa bisa berani ya guys ya, padahal ini salah satu cucu gitu, salah satu cucu Rasulullah, sampai memenggal gitu. Zolimnya emang kelewatan ya guys ya. Allah, kita doakan saja semoga Sayyid Husain ini disatukan gitu dengan baginda gitu, dengan kakeknya di surganya Allah Subhanahu wa taala, di rahmatnya Allah Subhanahu wa taala guys ya, amin ya. Nah kembali lagi ke kisah, salah satu latar belakangi yang munculnya salawat ini yaitu tadi dipersekusinya ahlul bait ya, keturunan Nabi Muhammad SAW gitu. Dizolimi, banyak yang dizolimi guys. Selain Sayyid Husain ini banyak lagi gitu keluarga Nabi yang ikut dizolimi juga gitu guys, sehingga Imam Ja'far Shadiq ini membuat salawat ini guys. Karena dalam salawat ini kan disibukkannya orang-orang dolim gitu dengan orang-orang dolim lainnya gitu guys. Jadi mereka saling berdebat atau mereka saling bertikai gitu guys. Nah informasi saja ya guys ya, Imam Ja'far Shadiq ini, beliau ini hidup pada dinasti Umayyah, pada akhir-akhir masa dinasti Umayyah dan pada awalnya era Abbasiyah. Salawat asgil ini juga banyak dikenal dengan nama salawat Habib Ahmad bin Umar ya guys ya, Habib Ahmad bin Umar Al-Hindwan Ba'alawi. Karena salawat asgil ini tercantum gitu dalam kitabnya, dalam salah satu kitabnya guys, yaitu nama kitabnya adalah. Nah di Indonesia sendiri salawat asgil ini dipopulerkan waktu itu lewat saluran radio guys, saluran radio milik Yayasan Pesantren Asy-Syafi'iyah yang diasuh ulama besar Betawi yaitu Ki Haji Abdullah Syafi'i.
Nah guys, menurut para ulama juga disusunnya sholawat ini gitu, sholawat asgil ini dilatar belakangi dalam rangka memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang zalim guys. Dikisahkan dalam kisah lain yaitu menurut Kiai Haji Ali Yafi, sholawat asgil ini digelorakan atau digaung-gaungkan oleh ulama-ulama Irak pada masa Irak dikuasai gitu guys oleh pasukan Mongol Hulagu Khan. Menurut sejarah ini pasukan Mongol itu menyerbu Irak pada tahun 1258 Masehi yang mengerahkan sekitar 200.000 lebih pasukan gitu ke Irak guna menumbangkan kekuasaan Bani Abbasiyah. Nah guys, pada masa itu pasukan Mongol ini tidak hanya menghancurkan istana-istana guys, mereka juga menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di Baghdad guys. Semua diratakan dengan tanah oleh mereka guys, oleh pasukan-pasukan Mongol. Dan tidak hanya itu guys, warganya pun gitu dibunuh, dibantai, dan hanya mungkin segelintir orang lah yang bisa berhasil meloloskan diri gitu guys. Dan tentara Islam pun hancur. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya skenario yang lain guys, skenario yang membalikan keadaan itu guys, ketika ulama-ulama Irak itu bangkit gitu dan mengorganisir kelompok-kelompok gerilyawan guys dari pasukan Mameluk Mesir, dan yang akhirnya berhasil membendung ekspansi pasukan Mongol gitu guys. Dan bahkan dalam sejarah tercatat pertama kalinya gitu mereka berhasil mengalahkan dalam pertempuran guys melawan pasukan Mongol ini di pertempuran Ain Jalut yang terjadi di Palestina pada 3 September 1260 Masehi. Wallahu alam bisawab. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini, video tentang kisah beberapa kisah dari sholawat asgil ini. Selain bersolawat, ini juga doa gitu bermanfaat untuk memohon perlindungan terhadap gitu dari orang-orang zalim gitu guys ya. Sehingga gitu selain mendapat pahala sholawat kan ya, ini juga gitu bisa menjadi doa gitu, bisa menjadi harapan gitu. Dari kisah-kisah yang sudah tadi kita omongkan ya guys ya, memang kekuatan doa muslim ini tidak bisa dianggap main-main ya guys ya, apalagi muslim yang terzolimi ini, doanya guys sangat-sangat mujarab ya guys ya, seperti anak panah yang tepat menusuk di sasarannya guys ya, di tengah-tengah itu guys ya. Oke guys, sukses untuk kita semua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.